ketika kita diperdamaikan dengan Allah, kita tidak bermusuhan dengan Allah. Ya. Dan siapa yang mendamaikan kita dengan Allah? Dosa membuat kita bermusuhan dengan Allah. Dan dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dan permusuhan kita dengan Allah itu perlu didamaikan. Siapa yang mendamaikan? Perlu pihak ketiga, ya, yaitu Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Dan ketika kita menjadi milik Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah, maka damai itu ada di dalam hati kita. Damai itu ada di dalam hati kita ketika kita diperdamaikan dengan Allah. Ketika saya dan Bapak Ibu menyelesaikan dosa-dosa kita, maka damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Amin. Ketika kita menyimpan dosa, damai sejahtera itu Allah itu tidak dapat kita rasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus di atas kayu salib itu mendamaikan kita dengan Allah. Nah, kita sudah diperdamaikan dengan Allah dan damai itu tinggal di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan damai itu melampaui akal. Artinya apa? Damai itu tidak dapat dijelaskan. Damai itu tidak bisa dipahami oleh akal, melebihi akal kita. Contohnya, ketika kita dihina oleh orang, ketika kita ditipu, atau kita kehilangan, kita mengalami sakit, kok rasa damai saja ya? Pernah Bapak Ibu mengalami itu? Bapak Ibu ditipu tapi ya tenang saja, ya, kan nggak masuk akal dong. Disakiti, dihina, tetap damai saja, tenang saja, kan nggak masuk di akal. Ya, itu contohnya. Ya. Damai yang melebihi batas kemampuan manusia untuk memahami dan mengerti. Damai itu berasal dari Allah dan tidak dapat dihasilkan oleh usaha kita. Damai itu hasil dari hubungan yang dekat dengan Allah. Memiliki damai bukan berarti tidak ada masalah, melainkan memiliki perasaan tenang. Ya. Memiliki damai bukan berarti tidak ada masalah, tetapi memiliki perasaan tenang. Percaya diri bahwa Allah menyertai. Percaya diri bahwa Allah membantu dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera memelihara hati dan pikiran. Artinya apa? Tuhan tuh menjaga hati kita. Tuhan tuh menjaga pikiran kita dari apa? Dari kecemasan, dari ketakutan, dari kekhawatiran. Ya. Tuhan tuh memberikan ketenangan dan kepercayaan diri sehingga dapat menghadapi kesulitan dan tantangan lebih baik. Masalah itu ada, tapi kalau ada damai sejahtera di dalam hati kita, kita dapat menyelesaikannya dengan baik, lebih baik. Tuhan membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang penting dan memiliki prioritas. Tuhan membantu Bapak Ibu. Tuhan memampukan kita. Damai sejahtera itu membuat kita kuat. Damai sejahtera itu membuat kita tenang sekalipun ya tubuh kita itu lemah. Kita dapat tenang ketika konflik itu. Kalau kita tenang, memiliki damai sejahtera, hati kita tenang, konflik itu bisa diselesaikan. Tetapi kalau kita tidak memiliki damai sejahtera, konflik tidak bisa diselesaikan, malah bertambah. Ya. Damai sejahtera itu menenangkan hati kita. Hubungan anggota keluarga dipulihkan
pulihkan. Ya. Tadi kan saya bilang jodoh ini bukan ketemu-ketemu ya. Ya. Tetapi kalau damai sejahtera Allah itu ada di dalam hati kita, ya, kita bisa tenang dan bisa lebih selektif lagi di dalam menentukan, mencari, mendapatkan jodoh. Bisa bekerja dengan baik dan dapat bersyukur dengan pekerjaan yang diberikan. Ya, saya mengajarkan begini kepada anak-anak. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu punya tujuan menyediakan pekerjaan yang baik. Jadi, setiap kita itu disediakan pekerjaan yang baik oleh Tuhan. Tunggu waktunya. Ya, cari di mana. Kalau sudah cari belum dapat, tunggu. Ungkapkan itu dalam permohonan dan doa. Apa saja keinginan kita, apa saja kebutuhan kita. Dapat bersyukur walaupun tubuhnya lemah. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu tidak terus menjadi muda. Mungkin jiwa kita muda, tetapi jujur fisik kita tua. Ya kan? Ketika saya melihat saudara-saudara saya harus terima itu dengan baik. Bule-bule saya itu lebih tua dari saya, tapi dia posting, dia buat status, mereka itu mendaki gunung Rucing yang di daerah Arjuna. Semuanya mereka posting itu. Saya bilang gini, "Le, kapan ini? Dulu tak? Kemarin ini loh, liburan ini panjang ini loh." Loh, aku kok gak dijak? Saya bilang, mau gak kuat? Mau gak kuat dong? Iya, dalam hati saya, ini nanya tenang nih. Saya lebih muda kok saya dibilang gak kuat itu loh. Tapi kemudian saya pikir, oh dia bilang ini loh, sudah 2 orang yang KO tadi itu. Jadi gawe. Terus saya pikir gini, iya, terus gak kuat deh saya ini. Nah, tapi kemudian saya pikir gini, nggak apa-apa, boleh lah kayak sekarang. Dulu tuh aku sudah lewati itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus akui fisik kita lemah, ya kan? Fisik kita lemah, walaupun jiwa kita muda, kita terima fisik kita lemah. Dan ketika damai sejahtera itu ada di dalam hati kita, kita bisa terima kenyataan itu. Ya, kita nggak akan sehat terus, ya kan? Saya pun dulu juga nggak hidup gini. Ya, kata Pak Khalif, saya ingat waktu saya sakit, kena batu empedu, kena rahim, ya. Pak Khalif tuh nggak percaya kalau saya sakit. Kata Pak Khalif, mosok budu iki loro, wong mlaku kaya melayu katanya. Budu nggak iso melayu katanya. Kayak sehat gitu kan. Tapi sekarang mau berdiri, saya harus cari nih bagaimana selama ini, ya, supaya orang nggak nampak saya ini kalau tulang-tulangnya ini sudah cekot-cekot ini, kayak cekot-cekot ini, ya, harus cari sel ini, ya kan? Nah, harus diakui itu. Sudah waktunya dijalani, tapi tenang, damai sejahtera itu ada. Amin. Tubuh kita pasti akan lemah, dan pada akhirnya kita harus berani, kita akan mati, ya kan? Nah, kalau kita hidup terus lagi Nyiroro Kidul, tak? Muda terus lagi Nyiroro Kidul, ya toh? Pada akhirnya kita akan mati, itu sudah garis kita. Kita akan berjumpa dengan Allah, tapi damai sejahtera Allah itu ada di dalam hati kita dan mengikuti seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Bila Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini Tuhan menolong kami, merawat kami, memberkati kami, bahwa Tuhan tidak ingin kami khawatir, tetapi Tuhan ingin kami melihat
bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan membantu kami, dan mampukan kami untuk terus meminta kepada Tuhan apapun itu kebutuhan kami. Dan kami juga rindu Tuhan, kami punya hubungan yang baik terus dengan Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah dapat kami rasakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba menyerahkan doa ini, hidup kami, sisa kehidupan kami semua ke dalam tangan Bapa di surga. Amin.